Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Alfi, SSI, MSI, selaku dosen filsafat dakwah dan teman-teman 3 BKIC yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa dalam perkuliahan hari ini. Salawat serta salam yang selalu kita aturkan, yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita panjatkan kepada baginda Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan, yang telah mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang bermateri pengertian filsafat dakwah, objek filsafat dakwah, dan peran filsafat dakwah, yang beranggotakan yang pertama Aulia Sifa, Umi Karoma, Khairul Miftahuddin, dan Novitasari. 1. Pengertian filsafat dakwah. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis oleh kebanyakan orang. Pengertian ini menunjukkan pada pengertian filsafat sebagai ide atau ideologi atau pandangan hidup. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philos yang berarti cinta kepada kebenaran, dan kata sophos yang berarti ilmu dan hikmah atau wisdom, dan kombinasi dari kata keduanya biasanya diterjemahkan sebagai love of wisdom. Namun, yang perlu dicatat, sophia atau wisdom dalam bahasa Yunani mempunyai aplikasi yang lebih luas daripada wisdom. Dalam bahasa Inggris modern, sophia di sini mempunyai makna penggunaan akal dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan atau persoalan-persoalan praktis. Dengan kata lain, kata sophia mengandung makna kemauan dan keinginan yang sangat kuat untuk mencari tahu. Muhammad Adib, 2010. Dari penjelasan di atas, filsafat mengandung arti ingin tahu dengan mendalam atau cinta kepada kebijaksanaan. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat suatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Adapun pengertian filsafat dari segi istilah adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal untuk mengetahui tentang hakikat segala sesuatu yang ada seperti hakikat alam, hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat ilmu, hakikat pendidikan, dan seterusnya. Istilah dakwah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang memiliki makna panggilan, seruan, ajakan, undangan. Menurut Juma' Amin Abdul Aziz, di antara makna dakwah secara bahasa adalah an-nida yang berarti memanggil atau mengundang, ad-du'a atau ila syai'i yaitu menyeru atau mendorong pada sesuatu. Walaupun secara bahasa makna dakwah atau mengajak, menyeru masih bersifat netral, namun secara istilah dakwah selalu berkonotasi kepada seruan atau ajakan kepada hal-hal yang positif, yaitu mengajak kepada jalan agama Allah, karena dakwah merupakan istilah yang sudah inherent dan menyatu dalam Islam, dan menjadi istilah yang maksudnya berarti dakwah Islamiyah. Beberapa pendapat para ahli sebagaimana yang dikutipkan oleh Aziz 2004 4-6 bahwa dakwah dijelaskan dengan fokus penekanan pada proses pemberian bantuan, penyebaran pesan, pengorganisasian, dan pemberdaya sumber daya manusia. Sistem dalam menjelaskan kebenaran kebaikan, petunjuk ajaran, menganalisis
tantangan, problem, kebatilan, urgensi, pengalaman, aspek pesan, dan profesionalisme. Pada intinya, dakwah merupakan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama dakwah. Islam menghendaki agar umat yang menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia, agar orang-orang yang diajak masuk Islam itu dapat menerima Islam secara rasional. Maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula. Untuk keperluan itu diperlukan filsafat. Dari beberapa pengertian di atas, filsafat dakwah dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu dakwah yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah dalam sistem ajaran Islam dan kehidupan manusia. Jika pengetahuan hendak disebut ilmu, maka haruslah berobjektivitas, bermetodos, universal, dan sistematis. Semua ilmuwan sepakat bahwa sains harus objektif. Sains bertujuan memahami gejala alam dan menemukan kebenaran. Kebenaran sains adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Sains yang objektif berarti sesuai dengan keadaan objeknya. Selain itu, objektif juga dapat diartikan bahwa sains harus memiliki objek. Tanpa ada objeknya, bagaimana kita melakukan penelitian? Jika objeknya luas, studi kita juga kurang mendalam. Yang kedua, objek filsafat dakwah. 1. Objek material. 2. Objek formal. Objek material dan objek formal. Beberapa sarjana mencoba membuat rumusan objek material dan objek formal ilmu dakwah. Yang pertama, Asar Muhyiddin mengutip pendapat Syekh Hasan Bisri menyebutkan objek material ilmu dakwah adalah unsur-unsur dakwah, yaitu pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah. Objek formalnya adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam ilmu dakwah, yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Yang kedua, sedangkan menurut Amrullah Ahmad, objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam, hasil ijtihad dan realisasinya. Objek formalnya adalah kegiatan mengajak manusia untuk kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari kedua pendapat tersebut, Sultan merumuskan objek formal ilmu dakwah, yaitu proses interaksi unsur-unsur dakwah. Asep Muhyiddin mengatakan, objek material ilmu dakwah adalah semua ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah serta produk ijtihad. Sedangkan objek formalnya adalah kegiatan dakwah itu sendiri yang terkait dengan interaksi dan analisis atas unsur dakwah. D. Nursyam setelah mempertimbangkan paradigma faktor dan sistem dakwah, merumuskan objek kajian ilmu dakwah, yaitu setiap bentuk dari proses merealisasikan ajaran Islam pada dataran kehidupan manusia melalui strategi, metodologi, sistem yang relevan dengan mempertimbangkan aspek religio, politik, kultural, psikologi, umat. Keberadaan ilmu dakwah terus diperdebatkan dan dipertanyakan karena dianggap tidak memiliki objek material dan objek formal yang jelas. Dalam pertimbangan lebih lanjut, mulai muncul pola pemikiran yang mencoba membuat sintesis antara kedua pola pemikiran yang kontradiktif di atas, dengan mengedepankan sebuah objek konsep dakwah yang lebih luas, tak hanya tabligh tetapi dengan mengemukakan batas-batas wilayah secara jelas. Ini semua dengan sendi memperkaya di hasanah pemikiran dalam dakwah. Kedudukan dan peran filsafat dakwah. Kedudukan dan peran filsafat dakwah dalam proses dakwah terdiri dari berbagai macam segi dan juga bentuk, tahap-tahapan. Demikian juga metode yang dilakukan beragam. Semua itu dilaksanakan agar tercapainya tujuan dengan unit pelaksanaan dakwah yang dilakukan pada akhirnya semua mengarah kepada tujuan akhir yang juga merupakan tujuan utama dari dakwah.
Kedudukan filsafat dalam Islam sepanjang sejarah kedudukan itu mengalami pasang surut dan kecaman. Adalah sebuah keniscayaan ketika kita mendiskusikan kedudukan dan bahkan fungsi filsafat dalam pendekatan studi Islam. Maka persoalan seputar harmonisasi filsafat dan agama akan menjadi pusat perhatian dalam rentang pergulatan dan perdebatan yang panjang dan melelahkan. Sebagian ulama dan ilmuwan berpendapat bahwa Islam dan filsafat berbeda secara diametral. Dengan kata lain, Islam dan filsafat mempunyai domain yang sama, sekali tidak bisa disatukan, apapun itu alasannya dan bagaimanapun caranya. Pun tujuan utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika memberikan pengertian dakwah adalah menjadikan manusia berada dalam jalan Allah agar terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan suatu nilai hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah, baik yang dilakukan dalam bentuk tabligh, amar ma'ruf nahi mungkar, maupun melalui dakwah bilhal maupun melalui gerakan dakwah lainnya. Fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dakwah dan kebutuhan jasmaniah manusia. Yang kedua, dakwah dan kebutuhan rohaniah manusia yang terdiri dari kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan fitrah beragama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaklumi karena manusia sejatinya adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.